Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video pertama saya. Ada nih, pepatah tak kenal maka tak sayang. Sebelum itu, perkenalkan saya Syafura Zahra Mardotilah. Saya berasal dari Kota Malang. Saya sekarang sedang duduk di bangku SMA dan bersekolah di SMA Negeri 4 Malang, kelas 11 Bahasa, nomor presensi 25 dari 26 siswa. Di video pertama saya ini, sesuai dengan judul di bawah, saya akan membahas sekaligus mereview novel yang saya baca, yaitu novel Terelie yang berjudul Si Anak Pintar. Pastinya kalian tidak asing lagi dengan Terelie, karena Terelie ini sudah banyak menerbitkan novel-novel yang menarik sekaligus novel itu berseris. Contohnya, novel series Bumi, Bulan, dan sebagainya, juga novel kisah anak-anak, salah satunya Kisah Si Anak Pintar. Sebelum itu, saya akan membahas terkait identitas dari penulis Terelie. Nama asli dari Terelie yaitu Darwis, Bang Darwis. Beliau berasal dari Sumatera Selatan dan beliau ini mulai mendebut kepenulisannya pada tahun 2005 melalui novel yang pertamanya yaitu Hafalan Sholat Delisa. Dan alhamdulillahnya, beliau sekarang sudah banyak menerbitkan novel, lebih dari 50 novel diterbitkan di seluruh Indonesia. Di pembahasan pertama ini, saya akan membahas terkait novel ini menceritakan tentang apa sih? Novel ini menceritakan terkait kisah anak-anak, yaitu kisah Pukat si anak pintar di dalam keluarganya. Banyak petualangan-petualangan seru serta kocak yang dilalui oleh Pukat beserta teman-temannya. Kemudian juga adanya pertengkaran nih antara Pukat bersama saudara-saudaranya sekaligus teman-temannya. Di dalam keluarga Pukat ini terdiri dari bapak, mama, Kak Eli, kakak perempuannya Pukat, Pukat sendiri, Burlian, adik laki-laki Pukat, dan yang terakhir yaitu Amelia, adik perempuannya Pukat. Nah, kisah Si Anak Pintar ini itu bukan kisah keseluruhan tentang anak-anak yang selalu bermain, yang selalu bertengkar, tidak. Ini tuh kisahnya Pukat dengan kepintarannya juga tentang teka-teki yang harus dipecahkan oleh Pukat. Teka-teki tersebut yaitu, apakah harta karun paling berharga di kampung mereka? Pastinya kalian penasaran bukan? Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua. Di pembahasan yang kedua ini, saya akan membahas terkait nilai-nilai yang terkandung di dalam novel Si Anak Pintar beserta pembuktiannya. Dalam novel Si Anak Pintar ini terdapat 5 nilai yang terkandung. Yang pertama ada nilai agama yang berkaitan dengan ajaran agama. Yang kedua ada nilai sosial yang berkaitan dengan hubungan atau interaksi sosial. Yang ketiga ada nilai moral yang berkaitan dengan akhlak, juga etika yang berlaku dalam masyarakat. Yang keempat ada nilai pendidikan yang berkaitan dengan perilaku atau pengubahan tingkah laku dari buruk menjadi baik. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu nilai budaya yang berkaitan dengan kebiasaan atau adat istiadat daerah setempat. Nilai yang pertama yaitu nilai agama. Dijelaskan dalam novel Si Anak Pintar ini nilai agama, Nek Giba atau guru ngaji dari Pukat dan juga Burlian yang selalu mendoakan anak-anak didiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi anak yang baik. Dibuktikan dengan percakapan seperti ini. Ya Allah, wahai yang maha mendengar doa-doa, lihatlah, ada 30 anak kampung hamba yang berkumpul saat ini. Sungguh, hamba mohon beri mereka kekuatan untuk memiliki hati yang baik, hati yang dipenuhi dengan kejujuran. Tidak peduli sesulit apapun kehidupan mereka, tidak peduli seberapa jahat nafsu dan keinginan dunia ini merusak mereka. Itulah salah satu
pembuktian dari nilai agama tadi. Sekarang kita langsung masuk saja ke nilai yang kedua. Nilai yang kedua yaitu nilai sosial. Di sini dijelaskan nilai sosial, Burlian, Pukat beserta Bapak yang berkenalan berinteraksi dengan kondektur kereta api. Dibuktikan dengan salah satu kutipan serta percakapan. Seperti ini. Kami saling berkenalan. Kondektur berkumis melintang itu menyapa, mengusap lembut rambutku, lantas tertawa mengacak-acak rambut Burlian. Kenapa kau hanya berkancut di tengah gerbong? Kau gerah. Itu salah satu pembuktian dari nilai sosial. Sekarang lanjut saja masuk ke nilai yang ketiga. Nilai yang ketiga yaitu nilai moral. Di sini dijelaskan bahwa Pukat ini itu jatuh sakit karena perbuatannya yang tidak menurut mamanya sehingga mamanya menghukum Pukat tidur di luar dan Pukat jatuh sakit. Di sini Pukat selalu dirawat juga dijaga mamanya dengan sepenuh hati. Dan di sini Pukat sadar bahwa kata-katanya kemarin itu salah, bahwa mama itu aslinya masih sayang dengan Pukat. Dibuktikan salah satu kutipan percakapan Pukat yang minta maaf kepada mamanya. Maafkan Pukat, Mak. Sungguh, maafkan Pukat. Itu adalah salah satu pembuktian percakapan Pukat kepada mamaknya, yaitu meminta maaf atas segala kesalahan Pukat selama ini kepada mamaknya. Sekarang kita masuk saja ke nilai yang keempat. Nilai yang keempat yaitu nilai pendidikan. Di sini dijelaskan Nek Gibah yang memberikan penjelasan terkait bergunjing. Kenapa? Karena selama ini anak didiknya itu telah bergunjing terhadap orang lain atau membicarakan aib orang lain di belakang. Salah satunya yaitu Pukat sendiri. Dan di sini Nek Gibah itu memberikan penjelasan terhadap bergunjing itu jahat. Berikut adalah pembuktian contoh percakapan atau kutipan dari Nek Gibah sendiri. Bergunjing itu jahat. Nek Gibah mengentakkan rotan sekali lagi. Kalian tahu laksana apa orang yang suka bergunjing? Laksana dia mengunyah bangkai saudara sendiri. Jika kalian justru ramai-ramai melakukannya, itu ibarat berpesta pora mengunyah bangkai busuk, penuh belatung dan juga nanah. Menjijikkan. Bahkan babi pun tidak mau melakukannya. Tetapi itulah kebenarannya. Hanya mulut paling kotor sedunialah yang tega memakannya, tidak lebih, tidak kurang. Itu adalah percakapan tentang Nek Gibah yang berbicara kepada anak-anak didiknya, salah satunya Pukat, untuk tidak melakukan hal yang keji yaitu bergunjing, karena bergunjing itu jahat. Sekarang kita langsung masuk saja ke nilai yang terakhir. Dan nilai yang terakhir, nilai yang kelima yaitu nilai budaya. Di sini dijelaskan terkait budaya, kebiasaan, adat istiadat dari wilayah daerah Pukat, Sumatera Selatan saat adanya atau menjelang pernikahan. Dibuktikan dengan kutipan yang berbunyi, kampung ramai, janur kuning terpasang di sudut-sudut jalan. Semua tetangga, besar kecil, tua muda, laki perempuan berkumpul di halaman rumah Wak Lihan. Mereka menonton tetabuhan rebana, berebut uang receh bercampur beras yang dilemparkan, ikut mengarak rombongan besan dari kampung jauh yang sekarang siap beradu silat, berusaha menembus barisan pendekar tuan rumah, menembus gerbang pagar rumah Wak Lihan. Nah, tadi ini atau kutipan ini tuh termasuk dari nilai budaya yang dimana saat menjelang pernikahan, terutama pernikahan dari anak Wak Lihan ini,
itu pastinya orang-orang di situ akan mengadakan arak-arakan. Dan juga nanti adanya adu silat, seperti itu. Nah, selesai sudah kita membahas 5 nilai yang terkandung dalam novel Si Anak Pintar. Bagaimana nih menurut kalian? Keren banget bukan? 5 nilai tersebut itu tercakup semuanya dalam novel Si Anak Pintar ini. Tentunya itu sangat bermanfaat sekali bagi kita para pembacanya. Saya sendiri saat membaca novel Si Anak Pintar ini, saya benar-benar merasakan petualangan serunya, petualangan kocak, pengalaman kocak Pukat bersama teman-temannya, teka-teki yang harus dipecahkan oleh Pukat itu sendiri. Saya juga belajar banyak di buku ini, yang awalnya saya tidak tahu menjadi tahu. Saya belajar untuk bisa mengubah sikap saya menjadi lebih baik, untuk bisa lebih jujur lagi, dan menghilangkan sikap atau sifat membicarakan orang lain di belakang. Memang banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari buku ini. Walaupun buku ini itu banyak babnya ya, jadi buku ini tuh isinya itu nggak langsung semua episode, bukan, tapi bab per bab gitu. Bab 1 sampai bab 25. Walaupun babnya itu banyak, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita, rasa penasaran kita untuk membaca novel Si Anak Pintar ini, karena memang serunya, petualangannya itu seru banget gitu. Jadi kita itu tidak akan bosan untuk membaca novel Si Anak Pintar ini. Apalagi kita harus juga menebak tuh teka-teki dari Wakyati yang harus dijawab oleh Pukat. Nah, jadi jangan lupa untuk membaca novel Si Anak Pintar bagi yang belum. Dan khususnya ini, novel Si Anak Pintar ini tuh bukan buat anak-anak saja ya, tetapi buat orang dewasa, buat remaja itu juga boleh banget membaca novel Si Anak Pintar karya Terelie, oke? Nah, segitu dulu nih dari saya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kehilafan, tutur kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen kalau kalian ingin saya membahas apa lagi nih selain novel Terelie, boleh banget komen di bawah, dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih sudah tekan tombol di bawah, dan terima kasih sudah klik video ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.